Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita persiapkan hati kita masing-masing. Kita akan naikkan pujian Kaulah Harapan sebagai pengantar saat teduh kita masing-masing. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Namun dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah
saat itu. Shalom jemaat sekalian. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk bersama-sama beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Lent yang kelima, yang merupakan bagian dari Prapaskah kita. Dan minggu ini kita bertemakan Jehovah Jireh, Allah menyediakan. Mari jemaat sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah kita dengan suatu panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 92 ayat 2 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Sungguh baik bersyukur kepada Tuhan dan bermazmur bagi namamu, Engkau yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kebenaranmu di waktu malam. Dengan tetap berdiri, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian di tak terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara aku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, sungguh Engkau Allah yang maha tinggi, maha agung, maha mulia. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami hadir di dalam rumah kudus-Mu Tuhan. Biarlah semata kami adalah pimpinan Tuhan boleh datang bersama-sama di sini. Ya Tuhan, mohon Tuhan pimpin ibadah dari awal hingga akhir di dalam penyertaan-Mu, baik puji-pujian maupun penyampaian firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan juga Tuhan urapi hamba-Mu, Pendeta Yakub Susabda yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman yang kami dengar semua berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita lanjutkan pujian kita. Kita akan naikkan pujian Tuhan adalah Gembalaku. Yang berumput hijau, Ia membimbingku ke air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku di lari yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, dan aku pun akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan. Ya, ini saatnya kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk menyerahkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari melalui pengakuan dosa ini, biarlah hati kita boleh dikuduskan, hati kita boleh disadarkan dan dipulihkan dari belenggu dosa. Mari jemaat sekalian, sebagai pengantar pengakuan dosa, kita akan naikkan pujian Tuhan aku perlu setiap waktu. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu selalu ku
jemaat sekalian, kita bangkit berdiri. Tuhan, aku perlu Kau dekatku. Bila iblis datang, ku tetap menang. Oh Tuhan, aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhanku. Mari kita datang dengan penuh kerendahan hati, dengan hancur hati, dengan kesungguhan hati. Dan demikianlah firman Tuhan. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah aku sembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Secara pribadi kita akui dosa-dosa kita di hadapannya. Ya Tuhan, benar seperti firman-Mu ini, kami akui segala keberadaan kami saat ini. Kami hanyalah manusia yang berdosa, dan masih terus berdosa kadang-kalanya ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak ingin Kau memperhitungkan setiap dosa-dosa kami, karena kalau itu terjadi sungguh celakalah kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah Allah yang penuh kasih, penuh rahmat. Dan Engkau telah membuktikannya dengan mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk mati bagi kami ya Tuhan. Sehingga saat ini ya Tuhan, kami boleh mendapatkan kelayakan. Kami boleh mendapatkan anugerah keselamatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tapi tolong kami ya Tuhan, kiranya kami tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan ini ya Tuhan. Kami tidak mempermainkan Engkau ya Tuhan, dengan segala dosa-dosa yang masih ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Baik itu dosa pikiran kami ya Tuhan, baik itu dosa dalam hati kami ya Tuhan, mulut kami, tindakan kami, bahkan dosa-dosa yang mungkin tidak ada orang lain melihat, tapi Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Saat ini kami akui di hadapan-Mu ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Kami tidak ingin seperti ini terus ya Tuhan. Kami tidak ingin seperti ini terus ya Tuhan. Kami tidak ingin hati nurani kami tertuduh terus ya Tuhan. Dan terlebih lagi kami ingin ya Tuhan, hanya ingin memuliakan nama Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan ya Tuhan. Kuasa dari kebangkitan-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu, hidup mengerjakan keselamatan-Mu itu ya Tuhan. Sehingga kami boleh ya Tuhan hidup dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Tidak lagi bermain-main dengan dosa, tidak lagi berkubang di dalam lumpur dosa itu ya Tuhan. Tapi kami boleh bangkit dan menyatakan kemuliaan Engkau melalui kehidupan kami ya Tuhan. Melalui kehidupan kami di keluarga, melalui kehidupan kami di tempat kerja, melalui kehidupan kami dimanapun ya Tuhan. Kami boleh hidup memuliakan nama Engkau. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan. Dan kiranya saat ini juga kami beroleh kelayakan ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan segala berkat-Mu ya Tuhan, melalui ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu juga yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Tolong jangan sampai dosa-dosa menghalangi kami ya Tuhan. Kami sungguh mohon Kau layakan kami, perkenankan kami ya Tuhan di hadapan-Mu saat ini. Kami memohon meminta hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Untuk setiap kita yang sungguh-sungguh telah mengaku dosa dan meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, terimalah janji pengampunan dosa daripadanya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa
hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Mari kita meresponi dengan sukacita dan juga dengan komitmen yang sungguh. Kita mau angkat pujian. Tuhan, aku perlu setiap waktu. Bait yang ketiga. Tuhan, aku perlu suka atau duka. Tuhan, aku perlu suka atau duka. Tinggallah sertaku, ku senanglah. Kita nyatakan, Tuhan, aku perlu. Tuhan, aku perlu. Kita perlu selalu. Perlu selalu. Ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Setiap kita yang sudah ditebus, setiap kita yang saat ini percaya kepadanya, yang sudah menerima anugerah keselamatannya, mari kita nyatakan iman kita dengan kesungguhan hati. Kita nyatakan di hadapan semua orang dengan melafalkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung di Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta Yakobus Sabda. Kami persilakan. Saudara-saudara, kita akan hampiri hadirat Tuhan dan kita mohon pimpinannya khususnya sebelum kita membaca dan memikirkan firman Tuhan. Tuhan, kami mencoba untuk meneduhkan akan pikiran dan hati kami saat ini. Dan kami ingin menyediakan itu semua hanya untuk secara khusus memikirkan mengenai apa yang kami akan baca dan kami akan dengar, Tuhan. Tuhan, kami tidak mengerti mengapa Tuhan menyediakan bagian dari firman ini khususnya untuk kami di dalam hari Minggu ini melalui konteks ibadat ini. Tuhan, banyak di antara kami yang cuma berjalan mengalir begitu saja di dalam arus yang natural, yang alami. Yang memang secara rutin kami hadir di dalam ibadat-ibadat seperti ini. Tapi kami kurang mengerti, Tuhan. Kenapa ada bagian-bagian tertentu yang seolah-olah tidak make sense, tidak bisa kami fahami, yang perlu sekali kami pikirkan. Mengenai Engkau sendiri dengan kehendak-Mu, penyingkapan diri-Mu, di mana Engkau yang ajaib itu, Tuhan. Satu pihak Engkau menyingkapkan kehendak-Mu, tetapi pihak yang lain Engkau terus merupakan Allah yang tersembunyi. Yang Yesaya itu sebut sebagai Deus absconditus. Yang kami berada di dalam bagian
Mungkin suatu proses yang kami sendiri kadang-kadang berhenti, Tuhan. Dan kami tidak mengalami kemajuan untuk sebagian besar dari kami. Bahkan ada oleh karena dosa-dosa dan kelemahan kami mundur. Padahal Tuhan menghendaki kami masuk dalam suatu proses untuk dibentuk, untuk menjadi semakin serupa dengan gambar anak Allah sendiri. Yang itu pun kami tidak mengerti. Tuhan tolong supaya pada pagi hari ini kami boleh memasuki satu bagian, satu aspek di dalam realita keutuhan firman Tuhan yang memang disediakan bagi kami. Tolong kami dan dengar seru sembahyang kami, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang secara ajaib adalah firman itu sendiri, yang sudah berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam namanya yang kudus itulah kami sudah berdoa. Amin. Jadi hari ini saya diminta untuk mengkhotbahkan dari Kejadian pasal yang 22. Saudara, jadi saudara, kitab Kejadian itu bagian dari Pentateuch, itu bagian daripada 5 kitab Musa. Dan kitab Kejadian yang pertama maksudnya Kejadian pasal yang ke-22 itu mulai ayatnya yang pertama itu peristiwa mengenai kepercayaan Abraham yang diuji. Ya. Jadi saya akan membaca beberapa ayat saja. Jadi tema hari ini adalah Yehova Jireh. Aneh sekali saudara ya. Jadi Yehova Jireh, itu artinya Yehova itu Tuhan dan Jireh itu menyediakan. God is the God who provide. Begitu. Apa itu? Jadi setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Dan ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang aku akan kukatakan kepadamu. Jadi perjalanan sampai 3 hari, mereka sampai ke tempat itu. Saya akan loncat ayatnya yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bayangkan. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya tanduknya itu tersangkut pada belukar. Lalu Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu atau memanggil Tuhan. Tuhan yang menyediakan. Yehova Jireh. Jadi saudara, mari kita pikirkan pelan-pelan ya. Ini peristiwa setelah Abraham memiliki anak perjanjian. Jadi Abraham itu diberikan perjanjian akan menerima anak pada masa tuanya. Sudah usianya 75 tahun. Tunggu 10 tahun tidak muncul-muncul saudara.
Dan dia terjatuh dalam suatu kesalahan, ya, oleh karena usulan daripada istrinya untuk mengambil pembantunya, Hagar. Lalu melahirkanlah Ismail. Dan Ismail itu sudah kira-kira usia 15 tahun nanti. Nah, terjadi peristiwa ini. Jadi Abraham itu menunggunya 10 tahun mendapatkan Ismail. Lalu setelah 10 tahun, kira-kira tahun 85 atau 86 usia Abraham. Ya, Tuhan datang lagi gitu. Oke. Dan pada saat itu Ismail itu kemudian Abraham pada usia 99 tahun. Tuhan datang lagi. Ismail sudah remaja, saudara. Dan di dalam Kejadian pasal yang ke-17, pasal yang ke-18, maka Tuhan itu ngomong sama Abraham, Abraham, tahun depan istrimu itu akan melahirkan seorang laki-laki, anak laki-laki. Maka tertawalah Abraham. Waduh, lucu gitu ya. Aku sudah tua banget dan istriku sudah lama sekali menopause. Sarah juga ketawa. Lalu Tuhan juga tidak marah, mengatakan tidak. Real, tahun depan kamu akan melahirkan anak. Nah itu. Pada usia 100 tahun, Abraham melahirkan Ishak. Dan sekarang Ishak itu setelah Ismail diusir, Ishak ini sudah remaja sekarang. Jadi Abraham menunggu 25 tahun mendapatkan Ishak. Ishak sekarang itu sudah remaja, kira-kira 15 tahun lagi peristiwa ini terjadi. Tahu-tahu Tuhan itu memberikan testing gitu ya. Testing, ya itulah. Lalu Jehovah Jireh. Nah, kita belajar apa ya? Saudara, mari kita itu pikirkan bersama-sama. Apakah kalau Tuhan itu berjanji sebagai Allah yang akan menyediakan semua yang kita itu perlukan itu betul-betul terjadi? Tadi ini suatu pertanyaan yang tidak mudah, saudara. Ya kenapa? Ya di dalam Matius pasal yang ke-6 Tuhan berjanji, kamu itu adalah ciptaanku, peta dan gambarku. Kamu lihat aja burung-burung di udara. Masa aku itu membiarkan mereka kelaparan? Lihat aja bunga-bunga bakung di pinggir jalan. Bahkan Salomo tidak memiliki the beauty daripada bunga seperti itu. Kamu itu jangan khawatir gitu. Tapi life itu kan mesti objektif. Sekarang ini aja kalau saudara berada di Ukraina atau saudara di Gaza sana, waduh. Karena di Gaza itu orang mau makan aja tidak punya makanan. Saudara, Israel terus ngebomin seperti itu. Jadi bagaimana itu? Jadi ada orang-orang yang berseru-seru pagi siang malam gitu. Di Afrika itu banyak negara yang pernah mengalami kekeringan, saudara. Sampai tidak masuk akal gitu ya. Manusia dibiarkan menunggu makanan untuk dimakan aja tidak ada makanan. Minuman tidak ada. Sampai mati. Lalu Tuhan itu di mana begitu? Yehovah Jireh ini. Jadi pertanyaan kita itu mulai muncul. Kepada siapa sih Tuhan itu ngomong ini? Bahkan kalau ini dikatakan kepada umatnya, apa selalu ada suatu jaminan? Saudara, kita punya macam-macam kebutuhan kan? Kalau kita belajar dari Abraham Maslow, ya Tuhan tahu sekali sih manusia naturally, ya kalau level kita itu di bawah, ya kebutuhan kita itu physical material. Ya butuh uang, butuh kesehatan, butuh makanan, butuh pakaian, butuh rumah gitu. Tetapi saudara, ternyata kebutuhan manusia itu bergeser berdasarkan sesuai dengan kematangan pribadinya. Semakin matang, kebutuhan fisikal material tadi menjadi sekunder. Sehingga orang itu rela kehilangan uang, rela kehilangan kehilangan akan
harta bendanya hanya untuk mendapatkan kebutuhan security, rasa aman. Kadang-kadang kita heran, saya ketemu orang di Amerika itu, dulu di Indonesia dia bos gitu ya. Kenapa di Amerika itu nganggur, dan sekarang saking nganggurnya itu mau aja kerja di McDonald atau apa untuk dapatkan minimum wage gitu. Saya heran sekali. Ya hanya oleh karena takut. Tahun 1998 ada peristiwa tertentu membuat mereka takut. Nah, security itu menjadi penting. Ya, tetapi kalau sampai maturity daripada kepribadian lebih, ternyata ini pun bisa ditinggalkan, saudara. Ternyata kebutuhannya manusia itu menjadi love and belongingness. Dan kebutuhan untuk mencintai dan dicintai oleh istrinya, oleh anak-anaknya. Itu menjadi so important ya. Nah, nanti lebih lagi, jikalau lebih mature lagi, kebutuhannya menjadi self-esteem. Berarti sudah mulai mengenali akan hal tertentu di dalam diri kita yang menjadi sumber daripada harga diri saya. Self-esteem. Saya akan pakai itu. Nah, ini permulaan daripada kebutuhan yang namanya estetika. Sama seperti orang yang namanya Mahatma Gandhi. Dia rela mati, saudara. Rela kehilangan semuanya hanya untuk menghadirkan hal yang baik di dunia. Mengentaskan kemiskinan, menolong anak-anak yang tidak bisa bersekolah, rela sacrifice. Itu manusia tanpa Kristus, saudara. Jadi saudara bisa menyaksikan. Lalu pertanyaan kita, kebutuhan manusia yang mana yang Tuhan itu janji sebagai Yehovah Jireh? Oleh karena realitanya, saudara, hidup ini kebutuhan manusia itu bisa menjadi kacau balau. Loh, kenapa begitu? Kebutuhan makan, minum, kebutuhan akan uang, kebutuhan rumah pun itu bisa menjadi kacau sekali. Nah, saudara, di dalam kehidupan manusia setiap orang itu belajar untuk develop need. Nah, ngerti tak? Develop need itu membutuhkan pengalaman belajar. Nah, kalau bayangkan ya, pada usia 0 sampai 2 tahun, setiap anak itu membutuhkan kebutuhan supaya bisa develop, ya, mengembangkan kebutuhan untuk bisa mempercayai, namanya trust. Jadi kalau kedua orang tuanya itu orang tua yang tidak baik, anaklah itu yang usianya barangkali baru setahun, ya kan, tidak ngerti apa-apa ini, atau usianya baru sebulan, lebih tidak ngerti apa-apa lagi. Dan dia barangkali itu bangun jam 1 malam, membuat mamanya itu jengkel oleh karena gangguan tidur. Lalu dia itu kemudian mengganti popoknya dengan kasar, mengkasih minum susunya dengan kasar sambil ngomong dan tidak enak. Nah, bayangin. Padahal ini kan anak kecil yang belum tahu apa-apa. Tapi kebutuhan itu sudah rusak. Sekarang yang muncul di dalam jiwa anak itu adalah yang pertama, mistrust, tidak bisa percaya manusia. Aku yang paling tidak suka itu adalah manusia. Oleh karena apa? Manusia pertama yang hadir dalam hidupnya itu mamanya. Setiap kali hadir takut dia. Setiap kali mamanya hadir dia gelisah. Setiap kali mamanya hadir dia ingin menghindar. Tapi tidak ngerti. Anak masih 1 bulan ngerti apa. Tapi develop kebutuhan yang namanya dead instinct. Nah ini. Yaitu kebutuhan untuk apa? Nanti sepanjang umur hidupku, aku akan pakai caraku sendiri. Aku tidak percaya manusia. Manusia bikin hukum apa saja, aku tidak takut melanggar nantinya. Untuk dapatkan uang aku perlu nyuap. Kalau perlu aku merampok. Kalau perlu aku membunuh. Nah, sekarang menjadi suatu kebutuhan yang namanya kebutuhan mistrust itu dimanifestasikan di dalam suatu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, aku ingin istri yang cantik. Ya, aku memperkosa. Aku rebut istrinya orang lain. Aku tidak peduli hukum itu. Bayangin ya. Jadi aku memakai cara apa saja, saudara. Nah, sekarang kebutuhan seperti itu lalu bagaimana, saudara? Nah, sehingga kita melihat di dalam kanan kiri kita
Ada orang punya kebutuhan aneh. Satu kali dia pakai narkoba, seumur hidup dia terus menerus addicted. Saya jumpai lebih dari 10 orang klien saya. Sampai nyuri harta benda orang tuanya, berliannya, emasnya, hanya untuk dapatkan sesuatu. Ya, syabu-syabu lah, atau kokain lah, supaya dia pakai. Kalau enggak, dia kalau perlu bunuh orang, saudara. Ini kebutuhan seperti ini sudah hadir, saudara. Jadi kebutuhan yang lahir daripada suatu pengalaman belajar yang keliru di dalam hubungan dengan orang-orang yang mengasuh dirinya. Padahal ini baru 0 sampai 2 tahun. Nanti kalau diteruskan ratusan macam kebutuhan. Dan saudara kalau melihat buku yang namanya DSM, itu adalah Diagnostic Statistical Manual. Yaitu artinya pegangan untuk kita itu memahami gejala-gejala abnormality manusia. Puluhan macam tinggal laku yang tidak make sense, saudara, dari manusia, saudara. Ya tadi saya bicara mengenai soal memperkosa. Itu namanya ada bagian namanya non-psychotic disorder. Nah, macam-macam, saudara. Ada orang non-psychotic disorder, ini namanya non-psychotic, itu artinya orang itu seperti kita. Bukan lalu kelihatan seperti orang gila, atau orang schizofren, atau psikotik, enggak. Sehari-harinya kerja, tapi ada sesuatu yang tidak benar dalam jiwanya. Setiap kali pegang uang untuk puas, tidak bisa dia tahan. Uang itu tangannya gatal, saudara. Dia harus habiskan melalui gambling. Bagaimana ini? Ini tidak make sense, saudara. Satu kali you menjadi seorang yang minum alkohol, nanti ketagihan, terus menerus maunya alkohol, sampai mabuk-mabukan tidak peduli sudah. Pada saat mabuk itu bisa pukulin istri, muntah di mana-mana, memalukan saya. Tapi nanti diulang lagi. Ini namanya non-psychotic disorder. Selalu punya kebutuhan, aku butuh sekali minuman keras ini, aku sudah kebutuhan ngerokok, ya terus nanti ngerokok terus. Nah ini kalau mau diteruskan tidak ada habisnya. Jadi pada saat kita itu bicara Yehovah Jireh, saudara harus pahami, bahkan orang Kristen pun itu bisa menjadi orang Kristen dengan kebutuhan yang merusak. Oleh karena yang mengatur itu adalah death instinct, insting kematian. Tidak bisa keluar. Nah ini menjadi masalah. Okay. Bagaimana dengan kebutuhan yang kita pikir baik? Kebutuhan supaya saudara punya kekayaan. Supaya saudara itu bisa mempunyai rumah 10, 20. Boleh? Nah, Tuhan akan provide. Oh, Alkitab penuh sekali dengan peringatan. Yang pertama, ya, Alkitab mengingatkan kepada kita, jikalau kamu itu anak Tuhan, beranilah kamu itu menuruti cara Tuhan berdoa. Tuhan, berikanlah kepadaku makanan yang secukupnya. Berani? Masalah ini. Oleh karena saudara takut, saudara, hidup ini seolah-olah hanya secukup. Kata secukupnya itu tidak sama dengan sekali makan entek. Enggak. Oleh karena Tuhan tahu, kepada orang tertentu Tuhan itu percaya. Sehingga dia berikan titipan 1.000 triliun. Mungkin sekali. Oleh karena Tuhan melihat ada orang-orang bisa dipercayai harta. Mereka itu menjadi steward. Itu artinya menjadi apa? Penata layan harta miliknya Tuhan. Mau dijadikan apa? Jadi jangan takut ini. Tapi persoalan seperti ini menjadi kompleks sekali. Oleh karena apa? Oleh karena manusia menghadapi akan krisis. Nah saya cerita ya. Saya kenal ada pasangan suami istri. Anaknya ada beberapa, 3. Yang kedua itu disekolahkan di Amerika. 3 tahun sekolah di Amerika ternyata tidak kuliah anak itu. Nah suatu hari dia tuh mengatakan mau pulang ke Jakarta. Papa mamanya jemput di airport. Ternyata anak ini bawa teman laki-laki, seorang Hispanic
Ya, itu orang Meksiko, ganteng gitu ya. Dan perkenalkan sama papa mamanya kalau he is my best friend, teman baik. Tapi di jalan, di mobil itu dia pelan-pelan mulai gelisah dan ngomong sama papanya, "Pa, Ma, aku terus terang dah, I'm a gay." Papa mamanya bingung, gay apa? Gitu. Aku itu homo. Kaget papanya. Dan aku sudah menikah. Sama siapa? Ya ini, laki. Sekarang tinggal di Jakarta, saudara. Dia itu bingung, papa mama anak Tuhan ini. Saya percaya Tuhan itu baik. Aku sudah doa, sekarang sudah lebih dari 3 tahun doanya. Tuhan tolong lepaskan anakku ini dari jerat yang kayak gini. Dia ketemu saya, air matanya kering. Apakah aku masih boleh minta? You are good God. Allah yang baik. Kenapa tidak mengabulkannya? Boleh aku terus doa? Ini sudah 3 tahun. Saya kenal ada satu keluarga. Yang laki-laki ini belum sampai 50 tahun, tahu-tahu kena stroke. Terpaksa istrinya kerja dengan 3 anak kecil-kecil. Tiap hari istrinya tidak biasa kerja. Sekarang bikin kue-kue basah, 2 macam, 3 macam gitu. Ini sudah jalan setengah tahun, saudara-saudara. Dan bertemu dengan saya itu sambil kucurkan air mata mengatakan, "Pak, apa yang terjadi? Tuhan itu kan baik. Ini sudah setengah tahun lebih. Setiap kali aku netepin kue basah itu, nanti sore dikembaliin lebih dari 60%. Mau diapakan? Aku selalu kasih satpam. Gimana aku ini? Aku minta kepada Tuhan, Jehovah Jireh. Terus aku akan minta, boleh minta. Dia yang menyediakan ini. Saya kenal puluhan orang kena cancer, saudara. Sampai kepada stadium ketiga, keempat sudah di mana-mana, sudah. Sebelum meninggal ada satu di antaranya saya datang ke hospital. Sudah kurus kering. Seminggu atau 2 minggu sebelum meninggal ini. Saya masih tanya ke kupingnya dia. Apa yang bisa saya doakan? Tuhan tolong supaya saya disembuhkan. Mati aku. Loh, apa enggak boleh? Tapi ini ada dalam pikiran manusia. Pikiran saudara dan saya, pada saat saudara menghadapi krisis, Tuhan itu baik. Jehovah Jireh. Saudara minta sama dia? Ya, tidak. Nah, ini menjadi masalah. Mandek atau terus? Iman saudara itu sebenarnya perannya apa? Nah, di tengah kondisi seperti ini, maaf ini ya, iblis itu ikut campur. Bentuknya apa? Membuat pikiran kita itu tidak bisa keluar daripada keinginan kita. Ya. Apa tidak boleh? Nah ini masalah. Suatu tahun 1952, ada seorang pendeta yang namanya Norman Vincent Peale. Nah dia menulis suatu buku yang judulnya adalah The Power of Positive Thinking. Jadi kekuatan untuk berpikir positif. Nah, pikiran dari Norman Vincent Peale ini dipakai untuk semua motivator seluruh dunia. Jadi berpikir positif. Hidupkan potensi yang selama ini kamu tidak hidupkan. Salahnya di mana? Sampai Ronald Reagan itu saat itu presiden mengundang Vincent Peale untuk kasih penataran di White House. Ya, luar biasa sekali. Bahkan pendeta Billy Graham itu di hadapan ribuan hamba Tuhan itu ngomong apa? Di dalam sejarah kekristenannya tidak pernah aku itu discover seorang yang bisa memberikan contribution more than Norman Vincent Peale. Kontribusinya apa? Nah, sejak Norman Vincent Peale seperti itu, oleh karena dia pendeta, seluruh dunia ini pendeta-pendeta yang memakai pikiran Norman Vincent Peale itu berhasil. Saudara, dari ujung dunia sana sampai ujung dunia sini, gereja yang besar-besar itu khotbahnya apa?
Saya setiap kali ke Texas selalu pergi ke Houston untuk kebaktian di gerejanya Joel Osteen. Saya terkait, selalu dengan khotbahnya bagus sekali. Tapi saya dengar ini luar biasa ya. Tidak pernah dia mengkhotbahkan cross, salib. Sehingga seperti dugaan daripada Dietrich Bonhoeffer itu mengatakan, nanti akan tiba waktunya orang-orang Kristen itu menyukai Christ yang baik, gitu ya, Christ without cross. Kenapa kita berpikir seperti ini? Berbahaya sekali, saudara. Pikiran Norman Vincent Peale sudah meracuni cara berpikir Kristen, sehingga iman Kristen itu tidak bisa berfungsi. Iman Kristen itu apa sih? Mari kita lihat. What is Christian faith? Ibrani pasal 11 ayat 1 itu ngomong apa? Iman adalah dasar, suatu substance dari segala sesuatu yang manusia harapkan. Jadi boleh sakit minta sembuh? Boleh. Boleh kamu punya usaha supaya maju, kamu doa? Ya boleh aja. Oke. Kamu punya anak supaya pinter, kamu doakan? Boleh? Boleh aja. Oke. Nah inilah. Iman itu juga memberi peluang untuk manusia itu mendapatkan apa yang mereka hope for. Tapi ini cuma satu bagian. Iman adalah bukti. Nah ini di sini sekarang. Yang pertama disebut iman dasar. Di sini iman adalah bukti, evidence, bukan proof ini. Yang you alami. With siapa? God yang unseen. Dengan Allah yang tidak kelihatan. Nah iman itu di tengah. Saudara mau menggerakkan iman itu ke sana, nurut Tuhan, atau ke sini? Setan itu pintar sekali. Saya tidak mengatakan Joel Osteen itu dirasuk setan juga tidak. Karena apa? Oleh karena siapa saja saudara dan saya, Yakub Susabda juga bisa dipengaruhi setan, saudara. Saudara kalau lihat di dalam Matius pasal 16, kepada Petrus yang baru mengakui hal yang baik pada Tuhan Yesus. Kemudian Petrus itu kemudian narik Yesus ke pinggir, kan mengapain? Karena dengan Yesus mengatakan mau disalib. Padahal Petrus kan orang Yahudi, dia belajar toh bahwa salib itu kutuk. Lah, out of his pure conscience. Ya, Petrus itu pegang tangannya Yesus dan ngomong apa? Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Lalu Yesus ngomong apa? Setan kamu, iblis, hanyalah dari depanku. Kamu berpikir dengan pikiran manusia. Jadi Petrus bisa enggak dipengaruhi setan? Bisa. Apalagi Joel Osteen. Yakub Susabda, kita semua bisa, hati-hati. Tapi kita berhak untuk melihat realita secara objektif. Maksudnya apa? Mari kita lihat Joel Osteen. Yang diajarkan itu adalah positive thinking. Itu artinya apa? Kamu itu harus mempercayai imanmu. Tuhan itu baik. Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Tuhan memberikan anakmu sukses. Tuhan menolong usahamu. Boleh? Tidak boleh? Hati-hati ini. Ini karya iblis yang paling sulit sekali untuk diatasi. Ada satu buku yang ditulis oleh Kyle Edelman. Ya, judul bukunya adalah Don't Give Up. Jangan menyerah. Dalam buku ini memakai pikiran dari Norman Vincent Peale. Halaman 60. Edelman ini ngomong kalimat seperti ini. Jikalau kamu bisa memelihara iman, perhatikan ya, bisa memelihara iman yang terus mempercayai, jangan goyah. Segala sesuatu yang kamu minta itu baik, Tuhan pasti mengabulkan. Saya akan ulangi ya. Ini omongan dari orang seperti Norman Vincent Peale. Jikalau kamu bisa memelihara iman yang terus mempercayai permintaanmu itu baik, Tuhan pasti kabulkan. Ada enggak ayatnya? Ada banyak. Matius pasal 21 ayat 22 dan sebagainya kan janji Tuhan sendiri. Ya kan? Mintalah dengan penuh keyakinan maka kamu akan dikabulkan. Tapi itu satu ayat dari
31.171 ayat yang lain. Nah, hati-hati sekalian, hati-hati. Membaca Alkitab itu tidak boleh kayak gitu. Nah, ini perhatikan. Kenapa saya mengingatkan bahwa ini adalah iblis yang mentwist. Jadi, jikalau kamu tetap percaya, bisa memelihara iman, yang tetap mempercayai permintaan itu baik, Tuhan pasti mengabulkan. Betul? Enggak betul. Kenapa begitu? Oleh karena yang di sini ini cuma tanda petik berkaitan dengan anugerah umum. Ya, iman adalah dasar segala sesuatu yang you harapkan. Kamu sakit kanker, minta sembuh, boleh? Boleh. Tuhan mungkin sembuhkan enggak? Mungkin. Bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan juga bisa menyembuhkan orang Islam, orang Hindu, orang Buddhis, orang ateis. Ini anugerah umum. You minta supaya tokomu maju. Boleh? Boleh aja. Tapi saudara sedang membuat iman itu cuma melayani keinginan dapatkan anugerah umum yang Tuhan berikan kepada orang Buddhis, orang Hindu, orang iya. Are you same with them? Nah, ini pertanyaannya. Jikalau iman ini hanya melayani apa yang kamu inginkan dan butuhkan, hati-hati saudara. Itu bukan iman. Tidak berarti Tuhan itu tidak akan menyembuhkan penyakitmu. Enggak. Tetapi iman itu bergeraknya itu ingin bertanya Tuhan. Kesini. Ingin tahu yang Tuhan mau. Ya selalu bergumul. Tuhan sebetulnya yang kau kehendaki apa? Di tengah penyakit kankerku ini. Apa? Lah Paulus tanya saudara. Oleh karena Paulus tanya. Khusus untuk Paulus Tuhan menyembuhkan enggak? Enggak. 2 Korintus pasal 12. Paulus mengatakan, Tuhan aku ini kena duri dalam daging ini. Mati aku. Udah. Kalau tidak sembuh aku mati. Dan gitu. Tidak bisa melayani. Tuhan mengatakan, my grace sufficient unto thee. Anugerahku sudah cukup. Baru oleh karena tanya, Paulus menemukan anugerah khusus. Di dalam sakitku. Di dalam kelemahanku. Justru kuasa dari Kristus itu nampak. Nah, tanpa ini aku tidak bisa mengalami ini. Nah, jadi ini anugerah khusus, ini something saudara yang disediakan Tuhan untuk setiap orang percaya. Itu tidak berarti saudara kalau sakit tidak boleh minta. Enggak. Mungkin Tuhan menyembuhkan, tetapi up to him. Dan sekarang jangan sampai nafsu. Oleh karena apa? Mazmur 106 ayat 15 ngomong apa? Diberikannya semua yang mereka minta. Tetapi didatangkannya kekeringan dalam jiwa mereka. Ini cerita apa? Orang Israel keluar dari Mesir. Berbulan-bulan cuma makan mana. Mereka kurang ajar saudara. Mereka itu mengatakan muak sama mana. Lalu apa? Kami mau daging. Kurang ajar ini. Di dalam padang gurun mau daging. Mencobai Tuhan. Tapi minta-minta. Tuhan mengatakan oke. Permintaanmu akan kukabulkan. Apa ini Jehovah Jireh? Bukan saja. Besok aku akan tiupkan jutaan burung puyuh. Semua akan hinggap di perkemahanmu. Kamu akan makan daging sampai kenyang. Tapi sebagian besar akan mati. Nah, sudah hati-hati. Tuhan bisa dipaksa enggak? Bisa. Pada saat saudara memaksa, sehingga saudara inginkan cuma satu hal. Suamiku selingkuh terus. Kalau dia tidak bertobat lebih baik aku bunuh diri. Goblok banget kamu ini. Oleh karena apa? Yang menentukan hidupmu masa suamimu? Masa dia? Kenapa kamu tidak mau tanya kepada Tuhan? Makanya dalam 1 Korintus pasal 15. Ya kan, jikalau Kristus tidak dibangkitkan ya sia-sia imanmu. Lalu Paulus mengatakan juga sia-sia orang yang percaya kepada Kristus kalau Tuhan Kristus tidak dibangkitkan. Tapi ada kalimat yang terakhir. Jikalau kamu menaruh pengharapan di dalam Kristus, ya kan, pakai nama Kristus, hanya untuk hidup sekarang, kamu orang paling malang. Kasihan banget kamu. Kamu tidak beda dengan orang yang sama sekali tidak mengenal Allah.
yang hanya mengharapkan berkat dia. Yang hanya mengharapkan, aku harus disembuhkan, aku anakmu Tuhan. Kalau aku tidak sembuh, mati aja aku. Nah saudara, iman tidak berperan kayak gitu saudara. Nah, sehingga saudara mesti hati-hati. Iman itu bergeraknya jangan ke sini. Tuhan, mamaku kena cancer. Aku akan doa dan puasa. Boleh, boleh. Tapi kamu membuat iman itu semata-mata menginginkan anugerah umum. Seharusnya kamu menginginkan anugerah khusus oleh karena apa? Oleh karena Kristus mati untukmu, bukan untuk memberikan anugerah umum toh. Tuhan menginginkan supaya kita menginginkan anugerah khusus. Apa itu? Ada seorang pendeta yang namanya George Muller. Pada masa dia itu pelayanan di Inggris, itu masa depresi. Saudara. Dia melayani akan 300 anak-anak panti asuhan. Kadang-kadang besoknya itu mau makan apa, mereka tidak punya uang. Tidak punya makanan. Sampai George Muller itu dari doa sekedar doa. Sampai doa dan puasa. Sampai di dalam doa itu dia menyebut nama siapa? Orang-orang kaya di gerejanya. Pada suatu hari setelah beberapa minggu dia doa seperti itu. Dia melihat Rolls Royce. Waduh, ada orang kaya itu berhenti di muka panti asuhannya. Dia keluar membawa tas lagi. Waduh, dia tahu. Tuhan sudah menjawab doaku. Ya kan? Ketika dia masuk, orang kaya mengatakan, you know what, George? Ya, I brought some money. Gitu ya, ini. Nah, kamu masukkan aja di bank. Ini uang apa bunganya. Itu bisa kasih makan sederhana. Udah, come on, take it. Ketika George Muller itu mau terima, saudara, tiba-tiba jantungnya tuh kaget ya. Dia kembalikan lagi tas itu. Lalu mengatakan, sir, bagaimana kalau ditunda 2 minggu lagi? Loh, orang itu mengatakan, what's wrong with you? You sudah doa, sudah apa, Tuhan sudah menjawab. Dia mengatakan, aku takut ya. Selama lebih dari beberapa minggu ini, aku memaksa Tuhan. Aku takut sekali. Jikalau doa yang aku alami selama beberapa minggu dengan cucuran air mata ini, very close relationship dengan Tuhan yang akan hilang. Jikalau aku menerima uang yang kau berikan ini. Saudara akan membaca itu saya baru mengerti. Hanya untuk orang-orang khusus. Yaitu saudara dan saya. Kita itu milik Kristus. Saudara tidak lalu kalau doa itu lalu Tuhan sudah saya mati ya enggak apa-apa. Oh, bukan itu. Tapi persoalannya saudara mengizinkan iman itu menuntun saudara. Menginginkan anugerah khusus. Yang memang disediakan khusus untuk anak-anak Tuhan. Jangan cuma menginginkan anugerah umum. Yang Tuhan juga sediakan untuk mereka yang tidak percaya. Mereka yang menghujat Allah. Jangan pikir saudara. Ini anugerah umum. Jadi kembali kepada soal tadi. Apa yang kita belajar dari Jehovah Jireh? Oleh karena apa? Oleh karena saudara kadang-kadang berpikir. Kalau kita rajin, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab Tuhan kasih memberkati. Ya betul. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Alkitab dan misalnya 2 Tesalonika misalnya pasal 3. Orang yang malas tidak berhak makan. Jadi Tuhan mengatakan seperti itu loh. Dia tidak akan provide. Dia tidak akan menjadi Jehovah Jireh bagi orang nganggur-nganggur. Yang masih bisa kerja. Tidak bisa. Sampai Tuhan mengatakan tidak boleh makan. Jadi saudara belajar mengenai Jehovah Jireh. Ini ternyata belajar mengenai Tuhan yang sebetulnya di dalam providensianya. Itu artinya cara Tuhan memelihara orang percaya. Itu namanya God Providence. Nah, Tuhan ingin supaya kita mengerti. Kamu itu tidak sama dengan orang di luar sana yang belum percaya kepada Kristus. Providence yang pertama. Yang namanya inevitable providence. Kamu dicemplungkan Tuhan di dalam providensianya. Iya, apa itu artinya?
Saudara dan saya milik Tuhan. Sehingga dalam Mazmur 139, pemazmur mengatakan apa? Tuhan, aku naik ke surga juga ketemu Engkau. Bahkan kalau masuk di neraka juga ketemu Engkau. Aku tidak bisa menghindari Engkau. Where should I go? Oleh karena di mana-mana ketemu Engkau. Itu namanya inevitable providence. Tuhan sudah menjadikan saudara menjadi miliknya. Nah, di dalam Dia, Kisah Rasul-Rasul pasal 17 itu ngomong, di dalam Dia kita hidup dan bergerak. Ya, ini namanya inevitable providence. Sehingga saudara-saudara percaya penuh. Begitu saudara menjadi milik Tuhan, jangan takut lagi. Saudara tahu Tuhan paling ngerti apa yang saudara butuhkan. Dia akan provide. Tapi providensia itu juga menyangkut yang kedua. Yang namanya non-directive providence. Yaitu kita itu berhadapan dengan realita. Cara Tuhan memelihara ternyata tidak selalu seperti ada hukumnya gitu. Enggak. Loh, jadi gimana saudara? Oleh karena di dalam hidup kita di kronos ini. Kronos itu adalah waktu di mana kita hidup ini. Ada detik, ada menit, ada jam. Ada hukum sebab akibat. Ada planning, ada strategi yang saudara buat. Ada responsibility. Nah, itu namanya hidup sebagai makhluk hidup di kronos. Nah, di dalam kronos ini, segala sesuatu yang saudara alami, Tuhan ternyata bukan penentu satu-satunya. Saudara menikah di dalam kronos ini. Jangan saudara mengatakan Tuhan menjodohkan saudara. Tuhan bukan penentu satu-satunya. Tuhan itu hanya mengingatkan di dalam hidup dalam kronos itu ada 6 penyebab yang menjadi sebab dari apa yang saudara alami. Saudara kerja, saudara punya hasil, saudara apa? Ada 6 penyebab. Penyebab yang pertama, ya, God's natural law. Jadi Tuhan menghadirkan natural law. Saudara menjadi seorang businessman tidak belajar untuk bisa melatih kepekaan, untuk bisa menangkap sinyal-sinyal di dalam marketing, sinyal di dalam opportunity yang Tuhan bukakan. Saudara kalah bersaing. Saudara tidak punya preparation untuk menghadapi perubahan. Saudara nanti tergilas. Iya. Sehingga di tengah suatu dunia dengan hukum alam, di mana kemajuan dari sains menjadi teknologi yang begitu kompleks. Di Eropa itu tahun kemarin lebih dari 80 juta orang di PHK. Karena apa? Tidak bisa mengikuti, saudara. Tapi pada saat yang sama, job opening itu 90 juta. Tapi menuntut syarat kamu menguasai teknologi. You tidak mau siap, you jadi tidak kerja nanti. Jadi ini hukum alam, saudara. Jadi live. Dan Tuhan mengizinkan ini hadir untuk kita responi. Sehingga kita itu harus terus menerus itu. Siap menghadapi possibility yang unpredictable namanya. Tidak bisa diprediksi. Jadi Tuhan hidup menghadirkan kita di tengah God's natural law. Yang lain. Tuhan juga menghadirkan kita dengan bekal God's will. Yang Tuhan itu ingin supaya kita tahu. Tetapi God's will, kehendak Tuhan itu tidak pernah dipaksakan, saudara. Iya. 90% kehendak Tuhan yang disingkapkan tidak pernah terjadi. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen mengabarkan Injil. Yang nurut siapa? 0,1%. Tuhan menghendaki setiap orang Kristen itu mendoakan musuh. Lah ini siapa yang nurut? 0,001%. Yang lain tidak peduli, saudara. Tuhan menghendaki supaya saudara-saudara belajar firman Tuhan. Siapa yang nurut? 0,1%. Lah, jadi kehendak Tuhan itu cuma dihadirkan, ditawarkan, dan you and me yang harus mengambil keputusan. Bayangin, ini hidup di kronos, saudara. Jadi cara Tuhan memelihara kita itu bukan dengan hukum hitam putih yang namanya dialectical law. Nah, Tuhan membuat hidup ini menjadi hidup penuh pertanggungjawaban.
Jadi ini masih ada lagi beberapa yang lain, saudara, di samping ada satanic influence yang Tuhan izinkan. Iya. Tapi providensia yang ketiga, itu adalah unpredictable providence. Wah, bukan cuma yang tadi, saudara. Kadang-kadang kepada orang beriman, Tuhan memberikan pemeliharaan dengan cara yang orang itu kaget-kaget. Iya. Nggak bisa diprediksi. Tuhan maunya apa? Ya. Saudara, di dalam Yakobus kan ada satu ayat yang mengatakan seperti ini. Tuhan tidak pernah mencobai. Tuhan mencobai apa enggak? Ya, berdasarkan ayat itu ya saudara akan mengatakan Tuhan tidak mungkin mencobai. Tapi lihat dong 31.171 ayat yang lain. Nah, kita lihat. Satu pihak Tuhan mengatakan tidak akan mencobai. Pihak yang lain. Di dalam doa Bapa kami saja, Yesus ngajarinya omong apa? Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datang. Lalu apa? Jangan bawa aku dalam pencobaan. Loh, Yesus yang ngajarin untuk kita itu ngomong sama Tuhan loh. Jangan-jangan dia sedang menyiapkan pencobaan. Wah, jadi gimana kita ini? Di dalam Lukas pasal ke-22 kepada Petrus itu Yesus sudah ngomong, Petrus, iblis itu sedang minta banget loh. Mau menampi kamu, mau mencobai kamu. Dan aku izinkan. Nah, berdoalah. Nanti kalau kamu jatuh, kamu bangkit lagi ya. Kamu kuatkan saudara seiman. Berarti real. Habakuk itu hidup dalam satu belahan sejarah yang sudah keliru, saudara. Sehingga Tuhan akan menghukum bahkan Yehuda ini. Lalu ngomong apa? Habakuk, sebentar lagi ada bangsa yang jahat. Yang naik kuda aja seperti apa? Macan tutul itu kudanya. Waduh. Akan menghabisi kamu semua. Tapi ingat ya. Yang nyuruh bangsa yang jahat itu aku. Kaget Habakuk. Masa? Tuhan, you are so good. You selalu protect us. Tapi lama-lama Habakuk itu mengerti. Sehingga dia berani mengatakan nanti kalau tiba waktunya. Semuanya akan diambil habis. Tetap aku akan beriman kepadamu. Aku akan tetap beria-ria di dalam imanku kepadamu. Nah, tapi Allah itu menjadi Allah yang unpredictable. Jadi saudara bicara mengenai Jehovah Jireh. Jangan sudah mensimplifikasikan. Seolah-olah Tuhan menyediakan. Kalau Tuhan menyediakan hal yang kita butuhkan, Tuhan akan menyediakan persis seperti apa yang kita mau. Enggak. Oleh karena hidup ini tidak begitu. Sehingga yang terakhir saya ingin kita itu tahu. Kata Jehovah Jireh cuma salah satu dari nama Tuhan. Buffing itu pernah mengatakan, God, our God, living God, tidak punya nama. Anonymous. But while he is anonymous, dia membiarkan kita memberi nama. Aneh ya. Dia menjadi polynonymous. Oh, apa itu? Karena Tuhan mengizinkan, ya kan? Umatnya memanggil dia. Padahal dia itu sebenarnya tidak punya nama. Kenapa tidak punya nama? Yuk ingat. Ketika pertama kali Tuhan itu bertemu dengan Musa. Musa kan nanya sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau menyuruh aku. Nanti umat Israel tanya. Loh, yang nyuruh kamu Tuhan yang namanya siapa? Lah. Lalu Tuhan itu, Musa tanya Tuhan ngomong apa? Namamu siapa Tuhan? Aku ya aku. Loh apa itu aku ya aku? Itu namaku. I am that I am. Itu dari kata konsonan, kalau bahasa Ibrani, cuma 4. Yud, he, waw, he. Sehingga tidak bisa dibaca, saudara. Dan tidak boleh mereka membaca. Sehingga pada saat nulis mereka cuma tambahin vowelnya. Yehova. Padahal ini aku ya aku. Ini bukan nama saudara. Jadi sangat mengerti. Tetapi meskipun anonimus. Dia mengizinkan kita menyebut. Sesuai dengan apa yang kita alami. Jehovah Jireh. Abraham itu engkau yang menyediakan. Jehovah Nisi. Engkau panji-panjiku pada saat perang. Jehovah Rafa. Engkau yang pernah menyembuhkan umatmu. Itu ketika umat Israel itu minum air yang pahit itu. Kemudian Tuhan memberikan supaya Musa itu bisa menjernihkan air itu. Tuhan adalah Yahweh Rafa. Nah,
Jadi boleh saja menyebut macam-macam nama, tetapi sebetulnya untuk supaya kita ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu siapa. Apa saudara ingat apa yang saudara alami dengan Tuhan? Ingat. Tuhan adalah Dia yang menyuruh aku mengabarkan Injil. Berarti Yehowa yang aku kenal yang memberikan Great Commission. Tuhan yang aku kenal yang saya mengingatkan caraku kerja. Di tengah dunia ini, Dia adalah Yehowa yang memberikan kepadaku itu cultural mandate. Tuhan yang hadir pada saat aku susah dan bergumul sendiri. Nah, jika aku ingat Yohanes pasal 15, kamu itu bukan hamba. Kalau hamba, kamu tidak ngerti kehendak Tuhan. Kamu itu my friend. I will be your friend. Nah, aku akan ceritakan semua yang Tuhan itu katakan, Bapakku katakan kepadaku. Nah, saudara punya pengalaman seperti itu. Dan Paulus punya pengalaman yang paling esensial. Engkau adalah penyelamatku. Loh, kenapa begitu? Saudara, di dalam Roma pasal yang ke-7. Nah, ini yang paling orang miss, selalu lupakan. Paulus pernah mengatakan kalimat seperti ini ayat 15. Di dalam diriku ada dua macam dosa. Ada dua macam hukum. Yang baik yang aku ingin lakukan justru aku tidak pernah lakukan. Yang jahat aku benci, aku lakukan terus-menerus. Aku manusia celaka. Syukur kepada Allah dalam Kristus. Loh, apa ini? Nah, saudara, Paulus ini ajaib. Oleh karena dia orang Farisi, muridnya Gamaliel, dia memenuhi hukum Taurat. Taurat Musa itu bukan cuma 10. 10 sudah menjadi 613 hukum. Sehingga orang-orang Yahudi itu kalau mau minum aja takut berdosa, saudara. Gimana caranya minum supaya tidak menjadi gelojok? Hari Sabat itu mau jalan napakkan kaki dihitung, saudara. Takut berdosa. Nah, sekarang pertanyaannya, 613 hukum ini Paulus sudah penuhi enggak? Hebat, saudara. Paulus itu mirip seperti pemuda yang kaya di dalam Matius pasal 19 yang ngomong kalimat seperti ini. Tuhan, aku sudah turuti semuanya ini sejak aku kecil. Berarti sejak menjadi bar mitzvah itu usia 12-13 tahun. Paulus di dalam Filipi pasal 3 ngomong kalimat sama. Aku murid Gamaliel, Farisi, semua hukum aku sudah penuhi tanpa cacat. Mungkin enggak? Mungkin. Tapi kenapa dalam Roma 7 dia ngomong seperti ini? Yang baik aku justru tidak lakukan. Yang aku benci aku lakukan. Aku celaka. Ya, oleh karena ada 3 macam dosa. Dosa yang pertama manusia hadapi adalah original sin. Dosa original. Memang turunan Adam dan Hawa. Tapi ada dosa yang kedua adalah actual. Ya, dosa dalam kesadaran sudah lakukan. Tapi 2 dosa seperti ini bisa diatasi dengan hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu orang yang betul-betul hebat itu memenuhi. Siapa? Paulus. Pemuda yang kaya. Mungkin Nikodemus. Iya, saudara. Jangan pikir mereka tidak memenuhi. Mereka memenuhi. Cuma ada satu dosa yang tidak mungkin dipenuhi. Yang namanya adalah inevitable sin. Seperti tadi saya cerita. Mungkin Paulus lahir dari keluarga di mana orang tuanya tidak baik. Sehingga dari kecil dia itu cuma merasakan gelisah. Ya kan? Ada menyimpan anger yang tidak bisa dia padamkan. Tidak mengerti bahwa jiwanya terus-menerus merasa restless. Tidak mengerti kenapa dia curiga sama orang. Tidak mengerti. Oleh karena apa? Dialami sejak dia kecil banget. Sehingga tidak bisa menghindar. Nah, untuk yang seperti ini, dia tahu hanya Kristus yang bisa. Oleh karena dia sudah menebus seluruh dosaku. Jadi kalau kita bicara mengenai Yehowa Jireh, seharusnya saudara itu menginginkan untuk mengenal Allah sebagai Yehowa yang di atas kayu salib. Nah, dia sudah menebus segala dosa kita. Yang kita tahu tidak mungkin kita bisa atasi. Jadi kita memasuki akan masa-masa Paskah ini. Saya harap saudara itu memandang kepada salib
di belakang saya ini. Oleh karena kita diingatkan Jehovah Jireh yang sesungguhnya, yang provide pengampunan, yang dunia dan siapa saja tidak mungkin beri. Kiranya Tuhan memberkati setiap orang yang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami tahu kami lemah dan kami mempunyai macam-macam kebutuhan dan kami selalu preoccupied pikiran kami. Hanya meminta Tuhan, mempercaya Tuhan untuk memenuhi yang kita mau. Tuhan tolong kami. Supaya kami waspada dengan sungguh. Belajar mengenal Engkau Allah yang hidup. Yang provide. Yang selalu menyediakan. Yang terbaik. Sesuai dengan kebutuhan kami yang sesungguhnya. Tuhan berkati jemaat ini. Oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kini saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat melalui QRIS yang sudah sedia di layar maupun di belakang kursi jemaat sekalian. Juga bisa melalui amplop yang nanti akan dikumpulkan dalam kotak persembahan. Mari kita akan naikkan pujian, Ku Tahu Bapa Peliharaku. Sebelum kita menaikkan pujian ini, kami minta pianis untuk memainkan instrumen terlebih dahulu. Surga, sungguh Engkau adalah Allah yang perlu kami sembah, Allah yang baik, yang memberikan pemeliharaan dan penyertaan dalam kehidupan kami sekalian Tuhan. Tuhan, pimpinlah dan tuntunlah kami dalam menjalankan setiap firman yang sudah kami dengar pada hari ini, sehingga menjadi suatu bekal di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan rasa syukur atas segala anugerah yang Kau berikan pada hari ini, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Tuhan pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Shalom saudara sekalian, sungguh kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini Tuhan memimpin kita kembali ke rumahnya beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani, secara khusus kepada Pendeta Yakub Susabda yang hari ini melayani dalam kebaktian umum 2 dan 3, dan juga kepada rekan-rekan lain yang melayani bersama dengan kita pada hari ini. Saudara sekalian, kami ingin menyambut saudara kalau ada yang pertama kali beribadah di GKY Puri Indah ya. Kita mulai dari balkon, kalau ada boleh berdiri. Saudara kalau tidak berkeberatan, kami ingin berkenalan. Apakah ada di balkon? Tidak ada. Sebelah kiri saya. Oh, ada satu ibu ya. Ya, selamat datang, selamat beribadah ya. Di sebelah kiri apakah ada? Tidak ada ya. Di tengah ada Pak Darmawan yang sudah lama tidak datang, hari ini datang dari Australia ya. Selamat datang Pak Darmawan. Sebelah kanan saya apakah ada? Tidak ada. Kalau begitu kita semua berdiri dan memberi salam ya kepada saudara di sekeliling ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Kita mengucapkan syukur dan selamat kepada keluarga Bapak Christoph Angkajaya dan Ibu Katalia Pribadi yang dikaruniai seorang putra bernama Timothy Ezra Angkajaya, lahir pada tanggal 4 Maret kemarin. Timothy adalah cucu dari Bapak Krisnadi Pribadi dan Ibu Linawati Lismanto. Kita ucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. Demikian warta, saudara, saya undang jemaat menundukkan kepala, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih, kami boleh hadir di rumah Tuhan hari ini mengalami penjumpaan pribadi dengan Tuhan, disapa oleh Tuhan melalui pujian, lagu, doa, bahkan melalui firman. Kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh selalu datang, mencari Engkau dan menemukan Engkau. Saat ini kami juga bersyukur untuk proses pencalonan penatua anggota majelis yang berjalan dengan baik. Bersyukur untuk rekan-rekan yang sudah dicalonkan dan ditetapkan sebagai calon penatua. Kami berdoa menyerahkan proses berikutnya. Tuhan pimpin supaya kami dengan serius mendoakan para calon, dan pada hari pemilihan nanti orang-orang terpilih adalah orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk menjadi pemimpin di gereja ini, menjalankan pelayanan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan tolong supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan hal ini dan menjalankan kewajiban kami sebagai anggota gereja yang baik dan sebagai anak Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan anggota-anggota jemaat yang saat ini sedang bergumul. Secara khusus kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit, khususnya mereka yang berkepanjangan, yang mengalami pengobatan. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami terus memandang kepada Engkau. Dalam kondisi seperti ini, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati saudara-saudari kami. Meskipun secara manusia mungkin kami merasa tidak mampu, penuh dengan penderitaan, tapi biarlah hati kami, jiwa kami penuh dengan sukacita dari Tuhan. Berikan kami kekuatan dan pengharapan, supaya kami tidak putus harap menghadapi apapun juga. Berdoa juga bagi saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, yang bergumul dengan masalah ekonomi, relasi di dalam keluarga. Berdoa bagi mereka yang bergumul dengan relasi dengan suami atau istri, dengan anak, menantu, atau mertua. Tuhan tolong supaya kami boleh memenuhi hati kami dengan kasih Kristus, dan dengan kasih itu kami terapkan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahkan 7 hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan.
Kami diutus ke tempat masing-masing untuk menjadi saksi Kristus, dan kami ingin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat tertinggi kepada Allah di surga. Doksologi, dan setelah itu saya undang Pendeta Yakub Susabda untuk memberikan doa berkat. Puji Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan ini. Biarlah anugerah Tuhan Yesus Kristus yang ajaib, yang seringkali melampaui segala akal budi manusia untuk bisa memahaminya. Dan biarlah cinta kasih Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan, yang terus mengalir seperti sungai yang tidak pernah menjadi kering. Dan biarlah pertolongan, didikan, teguran, bahkan persekutuan di dalam Roh Kudus akan bersama dengan kamu sekalian sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Silakan duduk saat teduh dan ibadat ini selesai.